Malahan saya pikirnya tadinya saya gila, Pak. Ini bisa mematikan. Singapura mengatakan kita percaya bisa loh. Malahan Anda bisa double digit loh. Indonesia juga pernah 8%, 3 kali 8%. Ini peta skills kita for the next 25 year terus kayak gimana nih gitu. Ternyata nggak ada, Pak, gitu kan. Saya bilang, loh kok nggak ada ya? Kita perlu membuat satu white paper 8% ini bisa terjadi bila mana. Saya kali ini adalah Arsyad Rashid, Halo, Ketua Pak. Kadin. Salam Terima sehat. kasih, Pak Arsyad. Terima kasih juga, Pak. Yang kedua kali. Yang kedua kali. Pada waktu itu kami membahas tentang politik, Iya. karena Pak Arsyad Rashid adalah Ketua TPN ya? TPN, Pak. TPN untuk Ganjar. Betul. Dan jagoannya kalah. Kalah, Pak. Jagoannya kalah. Jadi kalau dibilang ini, Pak, memang dalam kompetisi itu kan selalu, Pak, ada yang menang, ada yang kalah, Pak. Ada yang menang, ada yang kalah, betul. Kalau mau menang terus ya jangan ikut kompetisi. Apapun, Pak, kompetisi ini waktu itu adalah untuk mencari seorang pemimpin, ya kan? Dan kalau kita bicara ini kan semua itu untuk Indonesia, untuk kebaikan bangsa kita, ya kan? We try to find the best leader untuk negara ini, gitu. Nah, sekarang buat saya, Pak, adalah now moving on, dan yang harus kita make sure sekarang kita bagaimana bisa memastikan bahwa Presiden-elect ataupun Pak Prabowo yang sudah memenangkan, ya ini bisa sukses, karena kesuksesan beliau adalah suksesnya bangsa ini, Pak. Ada hal yang menarik. Betul, Anda Pak. membawahi Kadin, tentu punya peran besar dan kalau bisa memenangkan dengan menggunakan Kadin itu adalah menarik. Tapi justru Anda Cuti, Pak, saya. Cuti. tidak menggunakan organisasi. Enggak, Pak. Biasanya untuk menang kan perlu menggunakan organisasi. Betul. Cuman sebelum saya masuk dan saya ambil posisi itu, saya juga bicara sama teman-teman dari ketemu-ketemu di daerah. Saya bicara sama pengurus. Saya terbuka, Pak. Karena kita bicara sebagai posisi saya kan, dan waktu itu semuanya mendorong, yaudah, ini bagian daripada tugas bangsa gitu kan, mau dimanapun beradanya gitu, Pak. Jadi akhirnya waktu itu saya bilang ya udah, saya mau ambil cuti. Kaget, Pak, semua, karena rupanya ternyata saya juga nggak tahu selama ini nggak ada tuh yang cuti-cuti gitu. Akhirnya saya bilang no, I have to do it. Kenapa? Ini kan governance ya. Governance itu kuncinya. Jadi saya merasa itu bagian dari tanggung jawab saya, jadi saya cuti, Pak. Sejak itu saya tidak mencoba mengkontak siapapun dari Kadin, karena jangan sampai nanti dianggap ada konflik kan. Dan saya menginginkan bahwa Kadin itu ada sebagai organisasi yang bukan berpolitik kan, jelas sekali lahir atas undang-undang gitu kan, Pak ya. Nah ini jangan sampai berpolitik. Kalaupun politik cuma satu, Pak, politik kesejahteraan. Ya kami melihat situasi kondisi yang ada. Nah tapi yang terakhir tuh kami membuat juga ini, Pak. Kami membuat namanya roadmap. Roadmap Indonesia Emas 2045, ya kan? Kenapa? Kami gara-garanya waktu itu kebetulan diangkat oleh Presiden untuk ada namanya tim membuat strategi untuk vokasi, Pak. Vokasi. Terus akhirnya dalam diskusinya, salah satu diskusi yang saya tanyakan adalah peta untuk skills, Pak. Ini peta skills kita for the next 25 year terus kayak gimana nih gitu. Awalnya ternyata nggak ada, Pak, gitu kan. Saya bilang, loh kok nggak ada ya? Padahal Jerman, Swedia, semua tuh skill itu. Skills, Pak. Nah rupanya dari situ saya berpikir, wah apa nggak dikerjain ya gitu kan, Pak. Tapi ternyata maybe one thing yang memang belum ada, Pak, apa? Kita ini punya 25 years plan kita atau 50 tahun ke depan kita mau kemana sih? Kan gitu ya, Pak ya. Karena once you know kita mau menuju kemana, let's say dalam 25 tahun ke depan, ataupun kalau sekarang 2045, 20 tahun ke depan, bagaimana nih kita mau ke sana? Sektor mana mau yang kita dorong? Nah, dari situ kan baru kita tahu, Pak, teknologi apa. Setelah kita tahu teknologi, skill apa yang dibutuhkan, kan? Nah, berarti ada peta skillsnya, Pak. Gitu. Nah, gara-gara itu sebetulnya, Pak, simple. Akhirnya bilang, wah ini berarti kalau gitu we need to make peta jalan 2045. Kita mau kemana nih? Gitu, supaya ada sebagai... Jadi peta jalan ini bukan sekedar peta jalan SDM-nya akan kemana. Kalau peta jalan secara ekonomi, siapa? Industrinya juga kemana? Iya, where do we want to go? Simpelnya kan gitu. Mau kemana sih? Secara ekonomi. Indonesia tuh mau kemana sih? Sektor mana yang mau kita andalkan? Industrialisasi apa yang kita mau lakukan? Hilirisasi apa? Dan semua itu kan pertanyaan itu, Pak. Jadi itu yang kami buat, dan alhamdulillah Kapan itu dibuat? Tahun berapa? Waduh, dari itu makan waktu hampir 1 tahun lebih, Pak, itu. Jadi, tapi akhirnya selesai di tahun lalu, di tahun 2023, dan akhirnya kami serahkan itu kepada Pak Presiden, pada Pak Joko Widodo. Kami serahkan di IKN waktu itu, Pak. Kami serahkan, Pak, ini dari kami sebagai kontribusi pemikiran.
Tapi pembuatannya juga bukan orang Kadin aja Pak. Jadi semua kita involve asosiasi-asosiasi, kita sampai involve minta dari labor unions, kita minta dari istilahnya dari ormas-ormas agama semua. Kenapa? Karena kita menginginkan pemikiran dari semua, gitu kan. Nah, akhirnya selesai, kami serahkan, dan itu kami katakan sebagai living documents. Ini sebagai awal. Itu sebelum Pilpres berarti ya? Oh sebelum Pak, itu udah. Nah udahlah, akhirnya kan kita punya namanya peta jalan. Nah sekarang move forward pada hari ini kan Pak, move forward pada hari ini. Ya tadi pemilu sudah selesai, everything is done. Nah sekarang ini Pak Prabowo akan menjadi presiden nantinya. Dia punya rencana. Ya salah satunya kan the continuation katanya. Dan pertumbuhan ekonomi 8%. Nah betul Pak, mau kemana nih kan? Nah untuk itu kan sekarang secara kita sebagai mitra strategis daripada pemerintah yang nantinya adalah Pak Prabowo. Jadi kita pikirin Pak, jadi kami membuat namanya white paper Pak. Nah white paper itu apa sih? Kalau tadi 2045 20 tahun, kita membawa the first 5 years. 5 tahun pertama mau ngapain kita? Kan gitu Pak. Fondasinya apa nih? Nah, kami ambil dari dokumen tadi peta jalan 2045 kan. Nah, Amin kamu juga ngambil input dari teman-teman di daerah Pak. Ya kan, inputnya dari provinsi gimana, kabupaten kota gimana. Terus dari asosiasi ini kan juga sektornya kan beda-beda Pak. Nah, setiap sektor tuh pasti ada keinginan apa, ataupun tantangan apa, dan segala macam. Nah, ini kami bawa semua Pak. Kami minta kamu gabungan dalam white paper ini. Bila jadi, ini yang nantinya di bulan September kami akan berikan, atau Oktober ya awal, itu kami berikan kepada pemerintahan selanjutnya sebagai masukan dengan pemikiran yang sudah ada. Nah, tapi bersamaan juga beberapa hal yang penting Pak, karena memang yang kami lihat tuh perlu alignment Pak, yang kuncinya. Alignment adalah sesuatu yang yang nyatu menyeluruh begitu ya. Iya, jadi contoh lah Pak, terpadunya adalah misalnya contoh Pak, perlu kalau misalnya pemerintah pusat ya kita harus make sure alignment terhadap kebijakan yang juga di pemerintah provinsi dan juga di kabupaten kota. Nah, kalau ini nggak selaras Pak, ini nggak akan jalan Pak. Ini yang harus kita pecahkan Pak. Jadi kita bilang oke, kalau begitu kita perlu membuat satu white paper yang overall, tapi kita juga nanti pecahkan ke provinsi, setiap provinsi dan juga kabupaten kota Pak. Nah, dan kami di sini coba sebagai input aja. Karena kan nanti bapak-bapak dan ibu semua dari yang legislatif dan eksekutif yang akan membuat 5 years plan kan. Nah, tapi kami memberikan input gitu kan. Jadi kira-kira kami melihat arah ekonomi dunia kayak gini. Indonesia punya kekuatan ini. Pak Prabowo membawa program ini dan ada tantangan ini. Nah, di setiap provinsi dan kabupaten kota pasti ada yang namanya kearifan lokal. Dia tahu kekuatan lokal, resource lokalnya apa sih secara ekonomi gitu. Nah, selain itu membawa juga Pak pemikiran bahwa when we do kebijakan, tolong datangnya mindset kita itu datang dari pasar. What does the pasar needs? Market orientation-nya ada. Karena kalau nggak hanya membuat kebijakan untuk kebijakan, nggak akan efektif gitu. Nah, jadi kita masukkan unsur itu. Harapannya tadi masukan ini setelah kita memberikan pada legislatif dan juga nanti eksekutif, apakah itu di pusat, provinsi dan kabupaten kota, bisa membantu pemikiran bapak-bapak ibu semuanya dalam memikirkan tadi 5 years plan. Terus karena ujungnya satu kan Pak, is actually what is good policy, good policy, good policy. Tadi disebutkan alignment begitu ya, menyatu, menyeluruh. Dan tadi saya juga sempat nyeletuk mengenai pendidikan, di mana tingkat kabupaten tuh ngurus pendidikannya apa, SD, SMP kalau Iya betul Pak, kalau nggak salah kebagian provinsi SMA mana gitu kan Pak. Provinsi, kemudian pusat ngurusin universitas, betul, gitu ya. Betul. Dibagi-bagi begitu malah jadi masing-masing ada keraguan-raguan karena tidak konsisten jadi satu sama ini dibikin menjadi lain. Dan ya, karena kalau nggak Pak, programnya nggak akan satu Pak. Jadi ini yang perlu kesadaran Pak menurut saya. Nah ini kan memang nggak bisa ini. Kita hormati bahwa semua independensinya kan Pak yang ada. Tapi juga suatu alignment yang penting harus ada. Karena menyangkut soal lapangan pekerjaan nanti. Karena kuncinya ini Pak, ini yang saya worried. Kita worried lah di Kadin ini. Kami worried mengenai yang dikatakan bonus demografi. Bonus demografi, yes, can be a bonus. Tapi bisa juga jadi malapetaka demografi, ya kan? Yang dimana kuncinya apa sih? Dengan banyaknya generasi muda yang sekarang membuat 60% already Pak. Mungkin lebih lagi akan tambah ke depannya dengan bonus demografi ini, alpha semua kan Pak. Kuncinya kan itu Pak, lapangan pekerjaan. Nah pertanyaan lapangan pekerjaan ini misalnya, kalau tidak ada the right skills, apakah akan bisa digunakan? Ya kan? Nah ini kan menjadi challenge kita. We have to make sure bahwa generasi muda ini mempunyai skills yang cocok dan tepat untuk apa yang dilakukan oleh ekonomi Indonesia. Itu satu.
Terus ini bagi Anda yang awam tentang bonus demografi tadi kita Oh iya. bonus demografi adalah suatu kondisi ketika suatu bangsa mempunyai kaum muda yang bisa bekerja dan kemudian memberi kontribusi ekonomi. Betul. Tapi dengan syarat ini produktif, Betul, begitu ya. betul. Dan Indonesia sedang berlimpah pada saat ini, sementara Malaysia itu sudah harus impor. Betul. Singapura sudah harus impor, bahkan mengangkat bangsa lain sebagai warga negara, begitu ya. Betul. Jepang kekurangan defisit malah, begitu. Betul, Orang betul. tuanya Betul, lebih Pak. banyak daripada orang muda. Jadi itulah yang disebut bonus demografi. Jadi kita kalau berlimpah, jadi SDM berlimpah. Itu satu. Terus yang kedua, ya jelas Pak mesti sehat kan Pak ya. Sekarang juga memikirkan bagaimana nih, apakah jumlah pekerjaan yang ada di Indonesia, jumlah lapangan pekerjaan, itu akan memadai. Walaupun dengan banyaknya investasi masuk ke depan. Karena ya lebih banyak bukan labor intensif, tapi sekarang capital intensif, ya kan? Pakai automation Dan semua. Nah, sekarang bagaimana? Jadi mungkin salah satu yang kami upayakan juga, wah kita merasa perlu export skills. Itu apa? Tempatlah anak-anak generasi untuk bekerja di luar, bukan hanya di Indonesia. Karena di dunia ini memang terjadi talent shortage. Talent shortage, Pak. Dan kenapa nggak take opportunity itu? Betul. Kelangkaan SDM di Singapura, di Malaysia, di Korea, di Jepang, di Eropa, itu banyak sekali kebutuhan. Exactly, Pak. Dan Anda sudah kirim mereka ke luar negeri kan sebagian? Sudah, Pak. Sebagian. Yang kami lakukan adalah mencoba bagaimana kalau bisa teman-teman yang masih sekolah vokasi ataupun baru tahun pertama, tahun prakteknya itu Pak, kan mestinya kan 30 teori, 70 praktek Pak menurut kami. Nah, pas prakteknya ini, kalau belum ada industri di Indonesia, belum juga ini dan di luar ada, kenapa enggak prakteknya di luar? Ya kan, di luar negeri. Dimagangkan di sana istilahnya Pak. Nah lalu di sana mereka mendapat knowledge, tahu masalah pekerjaan dan segala macam. Pas pulang dapat sertifikat. Selain tadi skill, yang Bapak katakan sebagai pendidikan, dan juga ada kesehatan kan Pak, yang dimana pemerintah ke depan sudah mulai memikirkan tentang MKG, gitu, makan bergizi. Ya. Kita juga membantu mendiskusikan ini. Kami buat Pak lembaga namanya di Kadin itu Lembaga Peningkatan Kesehatan Gizi Indonesia. Ini apa? Ini sebagai lembaga yang bisa menjadi nantinya partner of pemerintah dalam konteks gizi dan nutrisi dari private sector. Jadi kita coba nih rencana 10 tempat Pak, gitu, untuk mendapatkan lesson learn. Supaya nanti ke depannya bila programnya jalan udah ketahuan. Tapi di sini kami juga mengundang bukan hanya, jadi kami undang perusahaan-perusahaan swasta, private sectors to follow, dari teknologi, dari transport, dari semua Pak. Termasuk dokter-dokter untuk nutrisi dan semua. Kami ajak media juga, supaya sama-sama yuk kita melihat nih bagaimana ini semuanya dampaknya. Karena ini juga masalah stunting kan. Ya, dari kandungan itu. Ya kan? Tapi balik ke white paper tadi Pak, memang kunci white paper itu adalah Bapak tadi katakan 8%. Karena memang kalau kita punya dream untuk menjadi Indonesia emas 2045 nomor 4, nomor 5 ekonomi besar di dunia, kita perlu ekonomi growth yang tinggi. Nah jadi 8% lah yang menjadi tujuan sekarang yang sudah diinikan oleh Pak Prabowo. Nah pertanyaannya kita membalik 8% ini gimana? How to get 8%? Iya. Ini bukan satu hal yang gampang di tengah-tengah ekonomi dunia sedang seperti ini, konflik meningkat antar bangsa, saling boikot, saling mengancam antar bangsa, kemudian harga energi juga semakin mahal. Kemudian Cina sendiri sedang ekonominya sedang turun, begitu ya. Jadi ini tentu tidak mudah mencapai angka 8%. Tapi Cina pernah sampai 9% pertumbuhan ekonomi, 9-11%. Pak, Indonesia juga pernah 8% Pak. Pernah 8% ya. Indonesia pernah sentuh 3 kali 8%. Terakhir tuh waktu itu kalau nggak salah tahun 94 juga pernah. Tahun 70-an pernah Pak. Waktu itu oil bumps waktu itu. Bonanza oil bonanza ya. Jadi kalau dibilang pernah, Indonesia pernah. Indonesia di angka 8%. Tapi sekarang kayaknya berat benar dari 5% ke 8% ya. Karena selisihnya 3% itu. Betul Pak, tapi itu balik-baliknya adalah saya setuju dengan Pak Prabowo dan which is always my belief, itu masalah gotong royong Pak. Ini kalau kita alignment bisa terjadi, dia tadi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, terus juga bagaimana private sector bisa ikut serta. Tapi ada prasyaratnya kan untuk mencapai itu. Apa sih dia? Bahwa kita align, oke, tapi orang seringkali kan mau align kalau begitu kan? Ya, Pak. Kalau saya bilang mendorongnya adalah untuk dengan membuat kebijakan-kebijakan yang bagus. Nah, jadi dengan begitu 8% ini bisa terjadi bila mana kebijakan-kebijakan yang dibuat secara ekonomi itu memang tepat sasaran. Oke. Tapi juga kita lihat APBN kita tuh bisa berapa besar sih mendorong atau fuel the economy gitu ya. Berapa persen itu kalau kita lihat seperti itu? Kalau saya melihatnya gini Pak, kalau just looking at APBN, karena kan walaupun gimana pun
APBN kita cukup berat dengan dari subsidi, ya, dan juga keadaan dari valuta kurs, ya Pak ya. Itu bisa fill mungkin 3,5% atau 4%. 3,5%. 4%. Tapi kan ini kalau kita dorong dengan private sector investment, ya kan, yaitu dengan swasta. Mesti ini kalau kita perankan ini semua Pak, APBN ditambah non APBN untuk membuat ekonomi growth dengan kebijakan yang tepat sasaran dan eksekutornya memang tepat, mestinya bisa. Nah itu jadi ini kita dorong Pak. Itu malahan saya pikirnya tadinya saya gila Pak. Saya waktu pikir 8% ini kayak gimana? Enggak, it works, actually bisa. Anda udah exercise itu dengan teman-teman bukan ini aja, bukan saya exercise ke dalam aja Pak. Exercise secara modelingnya sudah. Tapi saya coba juga tes Pak. Saya ke Jepang, saya ke Singapura. Saya tanya nih sama pemerintah sana, juga kepada pengusaha di sana. Saya berpikir mereka semua akan bilang sama saya, no way. Saya ngomong Singapura mengatakan, Pak Arsyad, dia bilang, kita percaya bisa loh. Malahan Anda bisa double digit loh katanya. Karena you have all katanya. Anda punya resources-nya. SDM-nya Pak, ada. Sumber daya alam. Sumber daya alamnya, gila. Gila kita Pak. Nggak ada bangsa. Nggak ada Pak sebanyak ini, kita so rich. Mau lautnya, mau itu hasil hutan, itu tambang, itu istilahnya, pertanian. Sebetulnya itu potensi besar. Yes Pak. Nah makanya ingredients kita, bumbu-bumbu untuk dimasak menjadi punya ekonomi 8% dan lebih, itu bisa Pak. Pak, kalau di era Pak Harto itu kan ada oil bonanza tadi. Betul, bonanza betul, minyak, betul Pak. Kita berlimpah dan kita anggota OPEC, kita ekspor minyak. Betul. Nah, ketika minyak tidak ada, kemudian pemerintah mulai ngomong non migas. Kemudian Pak Harto mengembangkan sektor manufaktur. Kemudian setelah itu hasil hutan. Terjadi pembuatan hutan. Betul. Sementara di era sekarang ini manufaktur sempat turun. Walaupun saya lihat di era Pak Arsyad sekarang mulai naik lagi kontribusi sektor manufaktur, ya. Apa ke depan yang Anda lihat menjadi pemicu ekonomi bisa mendatangkan kalau bicara investasi asing begitu dan swasta bisa terlibat? Kita lihat ya Pak dari sumber daya alam yang ada, terus kita juga melihat. Jadi kalau kita lihat paling simpel Pak, lihatin dulu gini. Pertama adalah kita ini sebagai manusia perlu makan. Pasti makanan, pangan itu penting. Satu hal industri bisa didorong, tapi di satu hal yang kebutuhan. Yaitu apa? Kalau bahasa ininya kan adalah food security Pak. Ini ketahanan. Kedua apa lagi? Energi Pak. Selain energi untuk manusia, energi untuk mesinnya. Selain itu kita punya yang namanya geothermal Pak. Oh iya. Resources kita besar itu sekali. Ada kawan saya mengatakan mereka punya jaringan dari Jepang $3 billion. They want to spend in geothermal. Betul. Tapi masalahnya adalah regulasi dan sebagainya. Ya itu jadi PR kita kan. Itu PR ya, makanya alignment yang saya katakan tadi itu penting saling untuk kebijakan. Nah, terus dari sini kalau kita bicara tadi selain geothermal ada juga Pak matahari kita, solar kan ada Pak itu. Lalu Pak kita juga punya namanya hydro Pak. Kekuatan hydro kita punya resources hydro di Papua, di Kalimantan itu gede banget Pak. Ya kan, ini ada, belum wind, belum lain-lain. Nah, tapi itu kan dari sisi yang namanya katakan energi tadi Pak. Potensi yang ada. Selain kita bicara hilirisasi, kita bicara yang lain-lain dari konteks apapun yang ada. Jadi kalau hilirisasi saya mengatakannya Pak, hilirisasi itu bisa dilakukan di pangan, bisa dilakukan di namanya energi, bisa dilakukan juga di mineral lainnya, itu juga bisa hilirisasi kan, semua bisa hilirisasi Pak. Basically kan creating value added. Membuat penambahan nilai supaya jangan di luar yang dapat tapi kita janganlah sampai yang bahan raw materials yang kita kirim tapi sudah berupa value added ataupun yang sudah penambahan nilai gitu. Nah ini ada peluang-peluang yang luas sekali Pak kalau dibilang katakan ya, untuk menjadi apa yang kita punya dan kita dorong ke depan ya kan. Nah terus lebih lanjut lagi Pak, misalnya contohnya ini kita PR kita banyak Pak, ini sedih Pak, itu UMKM kita, saudara-saudara kita Pak, bayangin Pak hasil yang terakhir Pak ya. Kalau kita bilang kan siapa sih penopang ekonomi Indonesia? Itu UMKM, Pak. Nah, tapi hasil yang ada, Pak, kalau dilihat dari pemetaannya yang dikatakan menyiapkan 90% lapangan pekerjaan, kontribusi terhadap ekonomi 67%, tapi dari si UMKM yang paling banyak tuh M-nya, Pak, mikro. Bukan kecil loh Pak. Di bawahnya yang kecil. Berarti hanya dengan 2-3 orang dikerjakan, suami istri. Bisa begitu Pak. Dan mikronya lagi Pak, yang sedih juga, itu adalah ultra mikro. Kurang lebih misalnya, anggap ya Pak ya, rata-rata atau average pendapatan daripada teman-teman ini 1,5 juta rupiah per bulan. Sekarang kita buat program yang sisi mikronya mesti terjun langsung Pak, membantu mereka. Jadi cara istilahnya resepnya beda-beda nih Pak. Untuk yang ke mikro, ultra mikro sampai ke yang kecil. Yang kayak namanya Wiki Wirausaha Pak. Wiki Wirausaha itu adalah bagaimana kita mengumpulkan teman-teman UMKM kita. Nah sudah itu kita connect dengan UMKM di luar negeri Pak.
Contoh yang kita jalankan sama Jepang. Nah, jadi antara UMKM di Jepang dengan UMKM di Indonesia, kita link. Yang di sini pakai bahasa Jepang, yang ini bahasa Indonesia, ya kan, supaya bisa interaksi, Pak. Nah, di situ kami ajarin untuk mereka, misalnya perusahaan Jepang butuh A, B, produk standar apa, butuh apa. Makanya kami kombinasikan dengan teknologi AI, Pak, sekarang. Karena ada AI, jadi bisa mereka chat aja gitu, kayak di WhatsApp gitu, Pak. Jadi tanya, wah gimana ekspor mau ke sini, mau apa, mau caranya gimana, itu dijawab, Pak. Karena supaya teman-teman UMKM bisa nggak susah-susah. Dan Anda membawa itu untuk match. Makanya nama kita namakan Wiki Wirausaha. Di situ juga selain yang keluar, Pak, di dalamnya kami juga mengundang perusahaan-perusahaan besar, Pak. Contoh, Pak, perusahaan jamu, ya kan? Kami ajak di situ. Terus si perusahaan jamu ini bilang, saya butuh jahe, saya butuh apa hal-hal yang lain, Pak. Dikasih tahu, Pak. Terus si teman-teman saudara-saudara UMKM kita yang ada dimanapun, kalau connect ke situ, wah saya bisa nih menyuplai ini. Nah, banyak yang mulai ikutan, perusahaan-perusahaan besar juga ngajak supaya tadi teman-teman UMKM itu. Dan jadi banyak yang model Jepang barangkali ya. Jadi mereka taruh mesin di sana, pengeringnya bagaimana sehingga mereka dapat bisa. Jadi bukan sekedar menuntut, tapi bisa aja, Pak. Bisa. Jadi bermacam-macam modelnya. Betul. Modelsnya macam-macam. Cuman yang paling penting kan tadi bagaimana mengconnect UMKM Indonesia dengan UMKM luar negeri, yaitu supaya bisa ekspor. Tapi juga bagaimana mengconnect teman-teman UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar, Pak. Ya kan, supaya bisa bekerja sama. Itu yang kami namakan inclusive closed loop model, Pak. Intinya tuh kalau itu bahasa kerennya itu, Pak. Kalau ini pendampingan UMKM melekat, Pak. Yaitu apa? Jadi kan kalau perusahaan besar, menurut saya tuh menurut kita ini perusahaan besar bisa bantu yang kecil. Supaya yang besar yang maju, yang kecil juga ikut maju. Nah, ini caranya gimana? Yaitu dengan 3M, Pak. M pertama itu adalah yang namanya mentoring. Jadi pendampingan. Jadi kita minta perusahaan ini untuk melakukan pendampingan terhadap teman-teman UMKM ini. Lalu mereka memberikan access to the market. M-nya, second M is market. Access to the market or off-take the product. Istilahnya kan gitu, untuk beli. Nah, kalau udah duanya itu, Pak, sudah mentoring ada, marketnya ada, pasti money-nya hadir. Kenapa? Lembaga keuangan merasa pastinya, resikonya sudah turun. Karena sudah di mentor, sudah itu nanti ada akses kepada market. Jadi ini akan memberikan uang, pinjaman, ataupun untuk modal kerja, Pak. Nah, ini kan membantu, Pak. Gitu. Nah, di sini jadi bisa yang besar bantu yang kecil, Pak. Nah, itu yang saya selalu katakan, ini konsep ekonomi Pancasila, Pak. Ya kan? Ataupun ekonomi gotong royong. Nah, itu yang penting ke depan, Pak. Kenapa? Jadi kalau kita pengen misalnya kita bicara 8%. Nah, 8% ini bukan hanya angka bahwa ekonomi kita bertumbuh 8%, tapi yang harus kita pastikan bahwa terjadi keadilan dari 8% ini. Jadi supaya tadi bukan hanya yang besar, Pak, yang jadi besar, tapi yang kecil, yang menengah ikut serta dalam ini. Nah, menyatukan ini dalam satu ekosistem, Pak. Tidak ada lagi perusahaan itu semuanya hidup sendirian. Nggak ada, Pak. Nggak ada lagi, semuanya sudah network, berjejaring semuanya. Betul. Jadi diberikan kesempatan pada yang menengah. Dan itu teman-teman di Kadin itu sepakat untuk melakukan Pak, semua perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia selalu mau, Pak. Kan caranya, ini bagaimana, gitu. Dan ini udah berjalan, Pak, gitu ya. Ada yang membantu untuk misalnya industri kecil menengah. Misalnya ada sebuah perusahaan otomotif. Mereka membangun supaya supplier itu dari industri kecil dan menengah, mereka buat juga pendampingan, sama, Pak, gitu. Di sawit demikian juga, Pak, ya kan, di industri sawit. Jadi sebetulnya aplikasi ini bisa kita lakukan di semua sektor. Itu kan ngelihat dari sisi produk kan, Pak, dan mengembangkan produk kita, apakah itu dari perkebunan, pertanian, ataupun apa. Nah, tapi selain itu kita juga menjadi jobnya Kadin menjaga pasar, Pak. Sekarang banyak baju-baju dari luar negeri, Pak. Ada dua sisi yang harus kita memang lihat kembali. Ini saya selalu mengatakan bahwa, jangan lupa ya. Kita ini udah perang dunia, saya bilang. Karena ini perang dagang, Pak. Perang dagang. Pasti orang-orang luar yang punya kapasitas produksi besar, ya kayak negara seperti Tiongkok, Pak, kan besar tuh, Pak, kapasitasnya. Dia kan bisa bikin yang murah. Mereka kan dan mencari tempat pasar kan, Pak. Wajar-wajar lah, Pak, mencari. Nah, tapi kita juga harus waspada, menjaga pasar kita, menjaga, Pak. Nah, jadi tadi yang import masuk segala macam, makanya kami kemarin senang sekali supaya, Pak, upaya dari Kementerian Perdagangan untuk membuat satu satgas illegal import, gitu kan. Kami partisipasi di situ sebagai induk ya Kadin. Tapi kami ngajak juga asosiasi yang lain, dari yang tekstil lah, dari yang retail dan lain-lain, untuk bersama-sama mikirin nih gimana gitu kan, Pak. Karena tadi faktanya memang masih banyak oknum-oknum, Pak. Yang akhirnya tadi terjadi illegal import. Nah, di sini kita meminta, udahlah ini kan merah putih, yuk kita jagain sama-sama. Ini bukan hanya perusahaan besar, Pak, yang kena, sampai UMKM semua kena. Kenapa? Karena orang lupa bahwa
tekstil industri sekarang untuk industri ke depan itu banyak yang namanya home industry, Pak. Yang dimana itu banyak yang perusahaan menengah kecil dan semua gitu. Nah, ini bisa mematikan. Jadi itu juga, nah itu yang kalian lakukan juga, Pak, misalnya sebagai contoh. Di negara-negara tetangga saat ini ya, bukan hanya Tiongkok saja, tapi juga saya lihat di Korea Selatan ya, even di Malaysia kita menyaksikan banyak sekali negara yang bisa membuat barang dengan harga murah. Betul. Ya, karena sekarang trennya ke sana, apakah karena teknologi, apakah karena otomatisasi, kemudian mereka punya kelengkapan industri dan lain sebagainya. Apa upaya Indonesia agar membangun kembali industrinya ini ya? Karena industri ini kan harus dibangun. Kalau saya lihat misalnya ada yang hanya berpikir target, saya target sudah dapat investasi, tapi tidak memikirkan kelengkapan industri. Saya pikirkan ini kan adalah satu kemunduran karena kita tidak bisa membuat industri kita menjadi kompetitif begitu. Bukankah ini juga satu PR yang harus dibangun? Betul, Pak. Jadi kan industrialization kita ini harus kita lakukan. Manufacturing kita juga demikian, Pak. Nah, makanya tadi cara pembangunan pemikirannya dengan sistem ekosistem tadi, Pak. Misalnya tadi kita katakan industri misalnya lah yang sekarang didorong oleh pemerintah yaitu EV, electric vehicles. Ya, itu kan ekosistem, Pak. Tapi dalam ekosistem industri electric vehicle ini bermacam-macam nih, Pak. Ya kan, mulai dari apa? The largest itu baterai. Nah, baterai itu kan berarti bagian daripada komponen yang harus ada. Nah, tapi kalau kita lihat baterainya, gimana? Can we do baterai atau tidak? Bisa kok kita. Kenapa? Oh, kita punya mineralnya. Apa itu? Oh, namanya nikel. Kan gitu, Pak, sebagai contoh. Nah, ini yang bisa membuat baterai. Ya. Nah, itu kan satu komponen, Pak. Daripada electric vehicle tadi untuk industri bisa industri baterai. Sekali kita bisa buat industri baterai, bukan hanya untuk yang kendaraan, tapi juga buat baterai-baterai yang lainnya sebagai contoh. Banyak sekali, Pak. Terus kita ngomong contoh lagi, dalam electric vehicle ini, mestinya tuh badannya tuh sasisnya itu enteng supaya dia bisa efisien. Nah, itu dari mana? Aluminium. Aluminium dari mana? Dari boksit. Ya, kita nggak punya boksit. Nah, ya kan, Pak. Nah, boksit ini bisa membuat aluminium bisa untuk electric vehicles ini. Walaupun boksit ini selain aluminium buat mobil bisa buat yang lain-lain juga nih, Pak. Kan gitu ya. Nah, itu baru satu ekosistem lagi. Terus dari situ, Pak, kalau mau lihat komponennya, misalnya lampu, Pak. Kan perlu lampunya. Apakah mobil atau motor? Perlu lampunya, kan gitu. Terus perlu lagi apa? Oh, karetnya. Nah, itu kan dari mulai yang besar ke industri menengah sampai industri kecil. Sampai pun istilahnya waktu itu nanti pekerjaan itu perlu makan, perlu ada cateringnya, perlu ada bajunya. Itu kan the whole system, Pak. Nah, industrialisasi terhadap konteks tadi apa yang kita miliki. Nah, itu yang menjadi pilihan kita mau apa, Pak. Jadi saya setuju sekali, Pak. Nah, itu yang kita dorong. Makanya itu yang tadi kita katakan sebagai yang namanya roadmap itu. Dalam roadmap itu kita mendefine sektor-sektor mana saja, Pak. Pak Arsyad, ada satu tantangan lagi. Dunia ini sedang menghadapi era hyperinflation. Dan salah satu cara yang dilakukan oleh negara tertentu, katakanlah negara adidaya, cetak duit, naikin bunga. Ya, naikin bunga sehingga kemudian mereka sedot dolarnya, kemudian kita mengalami situasi yang bagaimana kurs kita seperti ini hari ini ya. Beberapa waktu yang lalu Anda bertemu dengan Gubernur BI. Oh iya, Pak. Ya, dan membicarakan tentang kurs. Iya, itu bicara sama teman-teman ya. Apa ininya gitu? Apa relevansinya dalam? Pertama gini. Pertama gini, Pak. Pertama publik mesti sadar dulu, Pak ya. Bahwa keadaan tahun 98 yang dimana itu kan menjadi ingatan kita semua. Itu berat sekali kan, Pak ya. Sampai berapa? 17.000 saat ini. Betul. Dari 2.500. Keadaannya agak berbeda, Pak. Karena kita punya traumatik itu sekarang. Saya rasa seperti Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan dan semua itu lebih siap, Pak, dibandingkan dahulu. Kalau dulu tidak ada informasi jumlah hutang swasta. Dulu. Sekarang ada jumlah hutang swasta. Jadi waktu membuat keputusan akan lebih baik. Dan karena dulu ini kita lebih konservatif secara industri. Nah, namun buat kita tuh sebaiknya memang bunga tambah lama tambah kecil. Supaya apa? Kalau dalam satu titik, Pak, kalau bunga tambah kecil, orang nggak taruh di tabungan lagi.
orang mulai mengambil uangnya dan membuat ini buat bekerja lagi uangnya, Pak. Apakah ditaruh di dalam investasi di saham, obligasi, ataupun kalau yang nggak berani masukin aja di venture capital, Atau dia invest untuk usaha. untuk usaha, bikin toko, bikin warung, bikin apapun, uang berputar, Pak. Biaya modalnya menjadi rendah. Nah, dengan itu juga secara bisnis jadi lebih mudah. Nah, tapi memang di sisi lain Bank Indonesia juga punya dilematis. Karena apa? Karena Amerika naikin terus kan bunga, Pak. Nah, dia kan harus menjaga keseimbangan itu. Walaupun saya punya keyakinan, Pak, kita lebih siap. Jadi we are different dengan dulu tahun 98. Nah, tinggal sekarang ke depannya bagaimana membawa ini kembali ke bawah. Supaya ekonomi kita juga tadi lebih banyak lagi lah, Pak, yang berusaha. Kayak waktu zaman itu. Pak Arsyad, Anda memimpin Kadin sudah 2000. Ini yang ketiga, Pak, saya. Udah 3 tahun, Pak, baru. 3 tahun. 1 Juli kemarin 3 tahun saya, Pak. Ya, apa sih prestasi yang paling menonjol? Ya tadi kalau boleh dibilang, Pak, ini pekerjaan bersama Pak ya, saya dan teman-teman semuanya. Waktu pas pertama, Pak, saya katakan kesehatan pilarnya. Itu waktu pandemi, Pak. Kami itu membantu dengan oksigen, Pak. Kami membantu itu untuk kirim ke daerah-daerah. Kami kirim untuk membantu rumah sakit di luar semua. Bagaimana kita bisa survive? Untuk itu. Kita juga waktu itu vaksin, Pak. Kami membantu untuk melakukan vaksinasi yang ada. Selain itu kami juga mendorong bagaimana perlunya ada transformasi dalam industri kesehatan. Supaya kita siap. Pakai maskernya nggak ada, Pak, waktu itu. Sempat waktu itu kan. Nah, tapi cepat ya kita terus kemudian. Nah, itu kan sebetulnya kita punya, Pak. Cuman kebanyakan dulu diekspor. Tidak untuk lokal, waktu itu udah dipesan misalnya. Nah, ini kan harus kita dorong untuk kepada UMKM yang kita lakukan. Banyak hal, Pak, tadi inclusive loss model, wiki wirausaha, kita bicara sekarang bikin namanya ekonomi 101, bisnis 101, kita ajarin teman-teman yang di mikro. Ada juga hal yang menarik, kawan-kawan yang saya temui, saya banyak mahasiswa saya yang sekarang menjadi ketua-ketua asosiasi. Iya, Pak. Mereka bilang, dulu kami tidak terayomi di Kadin. Mereka mendirikan, bahkan ada asosiasi profesi yang cukup banyak. Membernya sekarang juga saya dengar itu cukup banyak begitu ya. Merangkul mereka masuk. Ya, Pak. Lebih dari, udah double, Pak. Dari tadi saya bilang awal itu waktu saya masuk di 120 asosiasi. Sekarang udah 230 dan 30 udah standby lagi. Jadi mungkin 260, 270. Jadi di sana bukan hanya ada asosiasi usaha, tapi juga ada asosiasi profesi. Dan saya dengar juga belum lama kami undang Said Iqbal ke sini. Iya, betul, Pak. Dan kami juga mendengar, wah sekarang terayomi di Kadin begitu. Organisasi buruh itu bukan lagi sesuatu yang seperti di negara kapitalis yang berhadapan begitu. No, dengan buruh kan tadi saya katakan kan kami saling membutuhkan, Pak, pengusaha dan pekerja. Dan kami ajak mereka bicara, jadi makanya kayak Said Iqbal pun kita tanda MOU, Pak, dengan beliau, dengan Said semuanya. Iqbal, kemudian ada lagi Andi Wea, Pak. Andi Noah Wea, betul. Ya, organisasi besar-besar ini dan yang lain-lain. Mbak Evi, ada macam-macam, Pak, itu kayak KSBSI segala macam. Jadi semua karena dengan pemikiran kita build trust. Karena tadi kita saling membutuhkan. Ya. Baik, Pak Arsyad, sebelum di Kadin Anda adalah seorang CEO yang jadi pembicaraan publik. Anda adalah orang yang berhasil memimpin perusahaan. Terakhir saya ingin tanyakan, ke depan bagaimana baiknya Kadin? Setelah Anda tata seperti ini, kemudian organisasi profesi masuk, ini adalah rumah ekonominya bangsa Indonesia. Ya. Dan tentu saja ini akan menjadi baik kalau misalnya mencapai apa lagi tahap berikutnya. Ini kan paling 3 tahun sudah bangun banyak sekali. Betul, Pak. Yang salah satu tadi yang ada 4 pilar, Pak, ya. Selain tadi saya katakan kesehatan, yang pilar terakhir itu adalah organisasi. Ya. Pilar daripada secara organisasi ini harus dibereskan. Nah, itu apa? Makanya saya katakan tadi tidak ada dualisme lagi. Itu tidak bereskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, semua kami bereskan, Pak, dengan secara terbuka dan transparan. Nah, yang paling penting, Pak, dalam sebuah organisasi itu kan jantungnya adalah bagaimana memastikan bahwa konstitusi ataupun anggaran dasar dan rumah tangga Kadin itu kita sebagai pegangan kita bersama. Nah, karena sebagai pegangan kita bersama itulah kita berharap bahwa semua melihat ini menjadi pegangan kita bersama. Jadi kalaupun apapun aturan mainnya, lihatlah ke sana. Jadi karena itu membuatkan organisasi, Pak. Penguatan organisasi itu di situ. Kalau kita bersisi teguh dengan governance yang saya katakan dari konteks ADRT yang ada.
Nah, as long as that, organisasi akan kuat, Pak. Jadi organisasi yang sehat, bukan lagi organisasi terpecah seperti yang dulu. Nggak bisa. Yang masing-masing menafsirkan sendiri, masing-masing bisa Ya. menggerakkan dengan kepentingan. Tapi ini adalah organisasi yang dibangun dengan adanya KPI. Betul, Pak. Fondasinya jelas, ada Betul, Pak. hierarkinya, dan semuanya patuh. No, it's not, kita kan manusia, Pak. Everything is not perfect. Baik. Tapi at least menurut saya kan kita menjalankan terus ke depan bersama. Tapi yang harus dijaga juga kebersamaan kita. Makanya saya selalu lakukan konsolidasi, bicara sama teman-teman di daerah-daerah. Kadang-kadang kan banyak ketua umum kadang-kadang di daerah provinsi, kabupaten, kota, lalu tadi asosiasi dan semuanya ini. Bagaimana nih kita bisa bersama-sama? Karena ke depannya kalau kita semua sepakat untuk menjadikan Indonesia menjadi nomor 45, kita sepakat bahwa kita ingin ada kesejahteraan. Ya harus kita kerjasama, Pak. Jadi konsolidasi ini kuat, dengan begitu kita bisa memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Baik, Pak Arsyad. Kita sudah berdialog dengan Pak Arsyad Rashid, Ketua Kadin, dari tadi yang awalnya mempersiapkan peta jalan roadmap Indonesia Emas 2045. Betul, Pak. Kemudian sekarang sudah membuat white paper untuk 5 tahun ini. Dan Anda sudah mengembangkan anggaran dasar yang solid, ya. Kemudian bekerja dengan KPI. Kadin tidak hanya menjadi rumah ekonomi besar Indonesia, tetapi juga menjadi rumah ekonomi yang menyatu dengan usaha-usaha kecil yang tentu saja tidak bisa hidup sendirian. Demikian pula yang besar ini tidak bisa hidup hanya dengan dirinya sendiri, karena zaman sudah berubah, yaitu zaman dari tadinya integrated, ya, satu integrated supply chain, integrated economy atau corporate yang terintegrasi begitu sendiri semuanya, supply chain-nya, input, proses, output, everything berada di dalam satu tangan. Tapi sekarang kita sudah masuk dalam network economy. Semua berbagi peran dengan caranya masing-masing dan kemudian disatukan. Dan Kadin ini Anda upayakan menjadi satu kekuatan besar. Ekonomi Pancasila, Pak. Ekonomi gotong royong. Pancasila. Ekonomi gotong royong. Ya. Yang besar bantu yang kecil, saling bantu. Yang besar bantu yang kecil, saling bantu. Kita doakan agar Indonesia semakin maju, dan kalau kita bekerja sama, ya tentu saja pertumbuhan ekonomi 8% ini sesuatu yang unbelievable dalam situasi kondisi ekonomi sekarang. Nah, tentu ada syaratnya, yaitu termasuk adalah governance, pemberantasan korupsi, dan kemudian sistem hukum yang tegak, dan kemudian kita bekerja bersama-sama dan semuanya saling melengkapi, bukan saling bertarung, bukan saling memusuhi. Terima kasih Pak Arsyad. Terima kasih, Pak. Sukses selalu dan stay relevan.